Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kawan-kawan sekalian, para santri dan santriwati di rumah, alhamdulillah pada hari Jumat yang penuh berkah ini kita kembali berjumpa dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang bab berjamaah, ya, salat berjamaah. Kemarin kita sudah bahas tentang salat, sekarang kita lanjutkan salat berjamaah. Kalau kemarin salatnya salat sendiri, sekarang salat berjamaah. Nah, seperti apa? Insyaallah mari kita simak bersama. Sebelum kita mulai, kita awali pengajian pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan di hari yang penuh berkah ini pengajian kita juga mendatangkan berkah serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. La dhihniyah wa la kulli niyatin salihah. Ala qiratil Mustafa sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala. Kita lanjutkan, ya. Adabul imamah wal qudwah. Ya, adab-adab imamah. Ya, imamah maksudnya menjadi imam, ya. Wal qudwah dan mengikut, ya. Mengikut maksudnya menjadi makmum, ya. Apa kata Imam Ghazali? Yanbaghi lil imami, ya, yanbaghi lil imami ayyu khaffifas salata. Ya, selayaknya bagi imam untuk meringankan salatnya. Ya, maksudnya meringankan salat apa? Baca surahnya jangan terlalu panjang kalau jadi imam, ya. Gitu. Jadi ingat, karena kita memimpin. Yang namanya pemimpin itu harus tahu kondisi rakyatnya. Rakyat kita itu beragam, ya. Jadi kalau sholat itu kita harus lihat orang-orang di sekitar kita, di belakang kita seperti apa, ya. Dalam satu riwayat, ya, Nabi bersabda, ya, idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif. Ya, jika ada di antara kalian yang sholat mengimami orang-orang, ya, di masyarakat, falyukhaffif, maka hendaknya dia ringankan sholatnya. Maksudnya tadi jangan terlalu panjang, ya. Bacanya suratnya Al-Baqarah, ya. Padahal kalau sholat sendiri biasanya bacanya Qul dan Kulhu. Nah, ini sekarang bacanya terlalu panjang. Jangan. Ya, kenapa? Pertimbangannya kata Nabi, fa inna fihi mudhaif. Ya, karena di antara mereka, nih, makmum di belakang kita nih, orang-orang di belakang kita itu ada ad-dhaif, satu orang yang sudah lemah. Ya. Mungkin ada yang sedang sakit dan sebagainya, ya. Wal kabir, ada orang yang sudah tua, ya, yang tidak kuat berdiri lama, ya. Harus paham. Wadzal hajah, dan barangkali masih ada di antara makmum kita yang punya keperluan lain setelah sholat ini. Dia mau buru-buru jalan. Kalau gara-gara kita sholatnya perpanjang kemudian dia jadi berantakan urusannya, kan kita dosa kayak begitu. Ya, hati-hati. Wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Ya, dan jika dia sholat sendirian, maka mau panjangin terserah dia, kata Nabi. Mau dia perpanjang sampai baca apa aja boleh. Ya, dia mau baca satu kali berdiri, satu rakaat, satu juz, silahkan. Tapi sendiri sholatnya, jangan jadi imam, kasihan makmum di belakang. Ya, jadi sholat itu mengajarkan kita bagaimana jadi pemimpin yang baik. Ya,
sebelum kita memimpin di masyarakat ya, menjadi pemimpin ya dalam kehidupan masyarakat, maka perbaiki sholat kita. Insya Allah kita akan jadi pemimpin yang baik. Tapi kalau kita sholatnya tidak baik, asal-asalan, ya apalagi diberikan amanah yang lebih besar dari itu, bisa jadi kacau. Dia tidak paham kondisi rakyatnya, ya, orang-orang yang dipimpinnya. Ya, orang-orang yang dipimpin oleh kita itu beragam. Ya, jadi kita harus harus mengerti. Ya, ini ada orang tua, ada orang yang lemah, ada orang yang punya hajat, keperluan. Pimpin dengan baik, dengan bijak. Bagaimana bersikap kepada mereka. Ya, jangan kita seenaknya, ya, mentang-mentang jadi pemimpin, ya, semaunya sendiri. Jangan seperti itu. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ma shallaitu khalfa ahadin salatan." Ya. Akhaffa wa atamma min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, tidak pernah aku sholat di belakang seseorang, ya, satu kali sholat saja, akhaffa yang lebih ringan, wa atamma tapi lebih sempurna, min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti kalau kita meringankan sholat kita, menyederhanakan sholat kita itu asal-asalan lalu dibuang rukun-rukunnya. Wah, kata Nabi suruh sholatnya biar sederhana, biar ringan, udah cepet-cepet aja. Salah juga kayak begitu. Ya, tidak ada tumakninah, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya tidak ada tumakninah. Ya, bacaan suratnya terlalu pelit. Ya, Yasin, Allahu Akbar, langsung ruku. Nah, itu keterlaluan juga seperti itu. Ya, sedang-sedanglah, ya, supaya orang tidak merasa terlalu lama, tapi juga tidak merasa terlalu cepat, ya. Dan mereka bisa menikmati bacaan kita, ya, ketika kita menjadi imam. Nah, itu adab yang pertama, ya. Jadi kalau mau jadi imam, jangan lama-lama, ya. Itu perhatian, itu penting sekali itu. Ya, akhirnya nanti kalau kelamaan orang besok bubar, tidak mau sholat ke masjid, ya, tidak mau sholat ke musola. Kenapa? Karena imamnya lama. Apalagi kalau orang awam, ya, tidak paham, ya, bisa tambah malas nanti ibadahnya. Wala yukabbiru malam yafrughil muadzin minal iqamah. Wala yukabbiru, dan si imam tidak bertakbir. Jangan bertakbir dulu maksudnya. Malam yafrughil muadzin minal iqamah. Ya, selama muadzin belum selesai iqamah. Wa malam tastawis sufuf, dan selama saf belum rapi, belum rapat, belum lurus. Ya, jadi usahakan ketika muadzin sudah iqamah, kemudian maju kan imam ke depan. Kemudian jangan langsung takbir, lihat dulu belakang, dia lihat barisannya tuh. Kalau perlu diingatkan, ya, istawu sufufakum, ya, sawu sufufakum, ya, istawu wa'tadilu, ya, luruskan, ya, rapatkan. Ya, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, karena lurusnya barisan itu bagian dari kesempurnaan sholat. Ya, jadi diperhatikan dulu. Nah, seperti itu. Biar rapi semuanya udah dilihat. Nah, ya, rapat barisannya. Itu penting. Jangan sampai asal-asalan maju langsung Allahu Akbar tanpa memperhatikan kondisi makmumnya. Wa yarfa'ul imamu sautahu bit takbirat, ya, dan si imam, ya, mengangkat suaranya dalam semua takbir yang ada dalam sholat, ya, dari mulai takbiratul ihram dan takbir yang lain, ya, takbir intiqal namanya, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Jadi takbirnya yang keras, Allahu Akbar, biar kedengeran, ya. Kalau nggak pakai speaker, paling nggak biar kedengeran sampai ke belakang. Kalau pakai speaker lebih enak lagi. Ya, pakai mic, ya, lebih enak lagi. Jangan pelan-pelan, ya. Jadi imam suaranya pelan, nggak kedengeran. Jangankan sampai ke belakang, soft kedua saja nggak dengar suaranya, terlalu lembut, terlalu pelan. Jadi imam itu kan pemimpin. Ya, pemimpin itu kan harus tegas, harus siap, ya, gitu, kuat. Maka suaranya pun harus tegas.
Allahu Akbar, biar di belakang kenceng, kedengeran, ya, sehingga nggak ngantuk orang dipimpin sama dia, ya. Dan setiap takbir pindah juga begitu, Allahu Akbar, kenceng suaranya, ya, jangan pelan-pelan. Wala yarfa'ul ma'mumu sautahu illa biqadri ma yusmi'u nafsahu. Ya, sedangkan makmum tidak perlu mengangkat suaranya tinggi kecuali ukurannya sekedar dia bisa mendengar untuk dirinya sendiri. Gitu. Jadi kalau makmum nggak perlu kenceng-kenceng. Imam tadi takbir kenceng, Allahu Akbar, makmum pelan-pelan aja, yang penting dirinya dengar, Allahu Akbar. Itu juga setiap pindah, Allahu Akbar, pelan-pelan saja, nggak usah ikut-ikutan imam, ya, tidak perlu seperti itu. Kemudian wayan wil imamu al imamata liyana lal fadla. Nah, imam disunnahkan niat menjadi imam, ya, agar mendapatkan pahala keutamaan, ya, gitu ya. Maksudnya pahala berjamaah, ya. Jadi imam tuh kalau dalam niatnya dia niat menjadi imam. Kalau dalam lafaz niatnya usolli fardhoz zuhri imaman, nah gitu, ya. Jadi dapat pahala jamaahnya di situ. Ya. Tapi wa illam fa illam yanwi sahat salatul qaum idza nawau iktidak bihi. Kalau si imamnya tidak niat imaman, nah gimana tuh orang yang berjamaah dengan dia? Sahat salatul qaum, tetap sah salatnya. Orang-orang yang bermakmum dengan si imam tetap sah salatnya, ya. Idza nawau al iktidak bihi, kalau mereka niat bermakmum kepada orang tadi, ya. Wanalu fadlal qudwah, dan mereka tetap dapat keutamaan berjamaah tadi, ya. Jadi dia niatnya makmuman, sholli fardhoz zuhri makmuman, gitu, kira-kira langsung, ya. Di hatinya juga begitu, sholli fardhoz zuhri makmuman, saya niat sholat fardu zuhur sebagai makmum, nah begitu selesai, berpahala. Ya, tapi kalau dia nggak ada nggak niat makmuman, ya nggak dapat pahalanya, ya, nggak dapat pahala berjamaah maksudnya, gitu, ya. Kemudian wa yusirru bi du'ail istiftah wa ta'awudzi kal munfarid, dan membaca dengan sir, dengan lirih, dengan pelan saja. Apa? Doa istiftah, doa istiftah atau doa iftitah, sama tuh, ya. Pelan-pelan aja bacanya tuh. Imam, makmum juga begitu. Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukrata wa asila. Pelan-pelan saja, enggak usah kedengeran, enggak usah kencang, ya. Baca pelan-pelan, ya. Wa ta'awudz, begitu juga baca a'udzu sebelum baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, pelan-pelan saja, jangan kedengaran. Kal munfarid, seperti orang yang sholat sendiri, gitu, nggak usah kencang-kencang bacanya. Jadi makmum pun begitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pelan, baru baca Fatihah, ya. Wa yajharu bil Fatihati, dan imam mengeraskan bacaan Fatihah, ya. Jadi Fatihahnya baru kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bismillahnya dibaca. Kalau dalam mazhab Syafi'i baca bismillah dengan keras, ya, sampai waladdallin. Nah, itu keras semuanya, kedengeran sampai ke belakang, ya, jangan pelan-pelan, ya. Wasurah, dan surah, baca surahnya juga keras. Kalau dalam sholat jahar, sholat maghrib, isya, subuh, ya, baca lagi tuh surah apa, terserah, bebas, baca yang keras, ya. Baca kuliah misalnya maghrib, kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, yang keras bacanya, jangan pelan-pelan, ya. Fi jami'is subhi, ya, pada seluruh sholat subuh, ya. Sholat subuh 2 rakaat, dua-duanya keras, imamnya baca Fatihahnya keras, baca surahnya juga keras. Wa ulayail maghrib wal isya, dan 2 rakaat yang pertama dari sholat maghrib dan isya, bacanya keras, gitu, ya. Baca keras tuh, ya.
Jangan pelan bacanya. Nah, begitu rakaat ketiga sir, bacanya pelan, ya. Fatihahnya pelan, ya. Wa kadzalikal munfarid, begitu juga orang yang sholat sendirian, ya. Sama, ya, sholat sendirian bacanya keras pada saat pada saat sholat maghrib, isya dan subuh, baca Fatihahnya dengan keras, baca surahnya juga dengan keras, meskipun sholat sendiri, tapi paling tidak kerasnya sekedar dia dengar, ya, dan ya sekitar berapa meter lah kedengeran, jangan pelan-pelan, ya. Itu adabnya. Wa yajharu biqaulihi amin fil jahriyah, ya, dan mengeraskan bacaan amin dalam sholat yang keras, jahar tadi, maghrib, isya, subuh. Waladdallin amin. Nah, itu bacanya keras tuh. Imam baca keras, wa kadzalikal makmum, begitu juga makmum baca keras, amin, gitu ya, baca keras tuh. Ini dalam mazhab Syafi'i begini, ya. Jadi bacanya jangan pelan-pelan, dan bacanya kalau dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi menyebutkan ada 4 cara membaca amin. Tapi yang paling ashah, yang paling sahih, yang paling afsah, yang paling fasih itu A-nya panjang, mim-nya panjang. Amin, gitu. Itu yang paling fasih. Jangan aminnya kayak anak-anak bercanda gitu. Amin, amin, amin. Kan gitu. Bacanya betul. Amin. Itu adalah bacaan yang paling afsah, ya, menurut para ulama, ya, dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, ya. Ada yang bacanya beda, ya, ada yang bacanya amin. Itu ada, tapi bukan lughah yang fasih, ya, ada beberapa, ada 4 macam baca. Nanti silakan rujuk ke kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah gitu, ya. Wayakrinu, atau boleh wayakrunu bidomir ra alal afsah wa qad tuksur. Boleh baca yakrunu, boleh yakrinu, ya. Wayakrinu al makmum ta'minahu bi ta'minil imam ma'an la ta'qiban lahu. Nah, makmum itu membarengi imam dalam membaca amin, ya, tidak mendahului imam, tidak belakangan dari imam. Nah, kalau dalam sholat berjamaah biasanya pekerjaan makmum itu selalu lebih belakang dari imam. Tapi untuk amin disunnahkan bersama imam, bareng. Makanya ketika imam mengucapkan waladdallin amin, imam dan makmum bersama-sama nyebut aminnya bareng. Jangan makmum mendahului imam, ya. Imam belum selesai baca waladdallin, makmum udah nyerobot waladdall amin. Nah, itu nyerobot namanya. Nah, itu salah, ya. Atau belakangan imam dan yang lain sudah baca amin, dia belum waladdallin, nah, gitu kan. Dia belum, dia nggak amin, itu belakangan. Nah, itu salah, ya. Meskipun tidak batal sholatnya, gitu, ya. Wa yaskutul imamu saktatan akibal fatihati, ya, liyusawwiba ilaihi nafsuh, ya, atau liyusawwiba ilaihi nafsah, dan imam berhenti, diam sebentar, ya, sakata, saktah, sejenak saja, ya, imam sebentar diam, ya, sesudah membaca Fatihah, ya. Waladdallin amin, diam dulu, ya. Untuk apa? Pertama, imam mengulangi bacaan Fatihahnya sendiri pelan-pelan. Kedua, si makmum baca Fatihah di situ, ya. Si makmum baca Fatihah ketika sholat di belakang imam, yang ketika sholat jahar. Ya, di sini nanti saya lihat wa yaqra'ul ma'mumu al-Fatihah fil jahriyah, dan makmum membaca Fatihah pada salat yang jahriyah, ya, tadi maghrib, isya, subuh, fi hadhihi saktah,
pada saat saktah ini, pada saat imam diem, maksudnya diem itu memberi jeda, ya, itu imam sengaja memberi kesempatan untuk makmum membaca Fatihah, ya. Jadi supaya apa fungsinya? Liyatamakkan minal istima' inda qiraatil imam, supaya ketika nanti si imam membaca surah, ya, si makmum tidak lagi membaca Fatihah tapi fokus mendengarkan bacaan surah imam. Gitu ya. Kalau imam langsung nyamber, ya, nyambung tuh dari Fatihah waladdallin amin, langsung nyambung lagi surat, ya, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, si makmum sambil baca Fatihah nanti sambil denger, nggak fokus. Jadi sunnahnya begitu, ya. Si imam ketika diam itu ada jeda antara Fatihah dan surah, ya, dia boleh diam atau dia baca ulangi Fatihahnya supaya tahu ukuran, oh kira-kira nih kayaknya makmum udah selesai baca Fatihah. Atau dia boleh baca surah, ya, dia baca surah pelan-pelan dulu, ya, nanti baru di tengah surah itu dia keraskan suaranya. Boleh begitu, ya. Dulu kami waktu ngaji kepada Muallim Syafi'i Hadzami dulu begitu tuh, ya, diajarkan salah satu, dan beliau sangat mengamalkan itu, ya, ketika mengajarkan kami, ya, menyampaikan di majelis-majelis beliau kalau sholat begitu. Jadi kalau baca surah beliau pelan dulu, ya, pelan, nanti begitu di tengah baru keras. Boleh begitu, ya. Itu ada di kitab-kitab fikih, ya. Silakan kalau mau tahu lebih jauh harus ngaji kitab fikihnya, ya. Jadi makmum nanti membaca Fatihah, ya. Kalau apa? Kalau si imam sedang memberikan waktu jeda itu. Loh, mungkin ada pertanyaan begini. Kenapa makmum baca Fatihah juga? Bukankah sudah berjamaah? Ya, bukankah sudah berjamaah? Bukankah ada hadis Nabi, al-imamu dhaminun. Ya, imam itu menjamin, ya, bacaan Fatihah makmum. Kenapa makmum mesti baca lagi Fatihah? Nah, datang nih dia nih. Datang si imam sudah akhir surat, ya, si imam sudah dikit lagi mau ruku, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Imam sudah mau ruku, makmum baru baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata imam ruku. Bagaimana si makmum? Nah, si makmum ruku ikut, jangan teruskan bacaan Fatihahnya, ya, sebab kalau dia teruskan bacaan Fatihahnya dia akan ketinggalan dari si imam, ya, ketinggalan, nanti imamnya ruku lalu i'tidal, dia belum selesai baca Fatihah. Dan dalam hukum berjamaah, ketinggalan dua rukun fi'li itu membatalkan jamaahnya. Jadi si makmum bisa batal sholatnya kalau ketinggalan jauh dari imamnya. Makanya si makmum ketika imam itu sudah ruku, dia tidak perlu baca Fatihah, dia cukup langsung ruku. Fatihahnya gimana? Belum selesai. Nah, itulah yang dikatakan oleh Nabi, al-imamu dominun. Imam yang menanggung Fatihah si makmum. Disitulah syaratnya. Makanya kenapa dalam sholat berjamaah imam itu harus yang fasih bacaannya. Ya, maksudnya apa? Tidak apa makhrajnya benar, gitu ya. Bacaan panjang pendeknya benar. Sehingga dia bisa menanggung, dia bacaannya benar, kemudian kalau ada makmum yang masbuk dia bisa tanggung. Tapi kalau si imam sendiri bacaannya fasih, dia belum boleh jadi imam. Ya, bedakan antara membaca Quran, ya, dengan terbata-bata yang dalam hadis disebutkan ya tak, ya, terbata-bata, dengan menjadi imam. Kalau membaca Quran di luar sholat terbata-bata, dia tetap dapat pahala. Tapi kalau jadi imam, jangan berikan kesempatan kepada orang yang bacanya belum benar. Apalagi yang rukunnya, Fatihahnya berantakan. Yang jadi imam itu yang paling bagus bacaannya. Ini aqra'ukum li kitabillah, yang paling benar bacaannya, ya. Fatihahnya bagus, surat-suratnya bagus, fasih. Jangan baca Fatihah salah. Dia belajar dulu Fatihah yang benar, baca surah yang benar, baru jadi imam, ya. Jadi begitu. Jadi makmum tetap baca Fatihah. Sebab dalam hadis lain Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Ya, tidak sah sholatnya kalau dia tidak baca Fatihah dalam sholat.
Makanya mazhab Syafi'i mengambil hadis itu. Entah kalau di mazhab lain ada yang mengatakan makmum tetap wajib membaca Fatihah. Jadi kapan waktunya? Ketika imam selesai baca Fatihah, makmum baca Fatihah. Makanya demi memberi kesempatan kepada si makmum baca Fatihah, si imam diam dulu, atau baca Fatihahnya sendiri tadi diulang pelan-pelan, atau baca surah dengan pelan-pelan. Nanti setelah itu si imam membaca surah, si makmum fokus mendengarkan bacaan imam. Gitu caranya ya. Itu saktah, jadi diam. Ada beberapa saktah dalam sholat, salah satunya itu tadi ya. Wala yaqra'ul ma'mumus surata fil jahriyah. Nah, si makmum tidak perlu baca surah dalam sholat yang jahriyah. Ya, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, makmum gak usah baca surah, cukup baca Fatihah saja. Illa, kecuali idza lam yasma' sautal imam, kecuali kalau dia tidak mendengar suara imam. Ya, misalnya apa? Sholat maghrib. Ya, dia atau sholat maghrib ya, softnya dapat belakang ya, masjid penuh misalnya, ramai, masjidnya besar penuh, dia dapat soft agak jauh dari imam ya. Kemudian ketika si imam sedang sholat ya, mati lampu misalnya ya, sehingga mic-nya mati, tidak terdengar, si makmum tidak mendengar suara bacaan imam, meskipun si imam mungkin baca sudah keras tapi dia mungkin jauh. Nah, daripada bengong, kata para ulama, dia boleh baca surah di situ. Jangan sampai dia bengong ketika sholat. Dalam sholat itu nggak boleh bengong. Baca surah boleh. Tapi kalau dia masih mendengar bacaan imam, maka dia lebih baik mendengarkan bacaan imam, gitu ya. Itu adabnya. Kemudian wala yazidul imamu ala thalathin fi tasbihatir ruku'i was sujud. Dan imam tidak menambah ya, lebih dari 3 bacaan tasbih ruku dan sujud. Nah, ingat tadi, ini bagian dari takhfif ketika sholat. Jadi ketika kita sholat kita ringankan ya, ketika jadi imam ringankan. Salah satunya adalah dengan bacaan tasbih ruku dan sujud jangan lebih dari 3 ya, meskipun kalau sholat sendiri boleh, mau baca sampai 11 kali juga boleh. Ya, tapi jangan sampai kita banyak-banyak, kasihan makmum nanti ya, kelamaan rukunya, kelamaan sujudnya, kelamaan baca kelamaan. Jangan ya, kadang-kadang ada orang yang jadi imam rukunya lama ya, sujudnya juga lama. Kadang-kadang apalagi ada yang sujud terakhir lama betul gitu ya. Sebenarnya nggak mesti seperti itu ya. Kalau kita sholat sendiri sih terserah lah, nggak apa-apa deh ya. Karena ada makmum yang kita bawa, yang harus kita fahami kondisinya yang berbeda-beda ya. Kemudian wala yazidu fit tasyahudil awal ya, fit tasyahudil awal ba'da qaulihi Allahumma shalli ala Muhammad ya, dan tidak menambah bacaan tasyahud awal setelah ucapan salawat Allahumma shalli ala Muhammad ya. Gitu ya. Itu begitu saja, nggak usah ditambah-tambahin yang lain lagi ya. Jadi sederhana, habis sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad, diri langsung ya, jangan lama-lama ya, sunnahnya begitu ya. Wa yaqtasiru fir raq'atainil akhirataini 'alal Fatihah ya, dan meringkas ya. Si imam tuh meringkas 2 rakaat terakhir dengan membaca Fatihah saja ya. Jadi baca Fatihah saja. Jadi rakaat ketiga dan keempat tidak perlu baca surah, meskipun pendek tidak perlu ya. Langsung setelah selesai baca Fatihah sir ya, pelan-pelan, kemudian dia ruku ya, gitu. Nah, kalau makmum ya selesai duluan baca Fatihah di rakaat ketiga dan 4, sedangkan imam belum ruku ya, ini makmum udah selesai duluan baca Fatihah nih, imam belum ruku, berarti kan ada jeda tuh, kosong. Nah, di situ makmum boleh tuh disunnahkan baca surah yang pendek-pendek sambil menunggu imam ruku. Jadi tidak diam, jangan nunggu imam diam ya, tapi
Imam menyelesaikan bacaan mungkin lebih lambat bacaannya, makmum masih baca aja kulhu kayak, supaya begitu imam selesai dia bacanya juga udah selesai. Langsung ruku nanti bersama imam ya. Wala yutawwilul imam 'alal qaum, dan tidak panjang-panjang ya, tidak lama maksudnya ya, ketika memimpin jamaah, memimpin kaum ya. Wala yazidu du'aahu fit tasyahudil akhir ala qadri tasyahudihi wa salatihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian si imam juga tidak menambah doanya dalam tasyahud akhir ya, lebih panjang dari ukuran tasyahud dan sholawatnya kepada Nabi SAW. Jadi kalau mau nambah doa boleh, tapi doanya jangan panjang-panjang ya, seukuran tasyahud dan sholawat saja. Jangan semua doa dibaca ya, udah baca tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya, fil alamina innaka Hamidum Majid. Baca semua doa panjang, kelamaan. Kalau mau baca doa silahkan baca doa yang sederhana saja. Maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu, sekedarnya. Pokoknya jangan lebih panjang dari bacaan tasyahudnya dan sholawat kepada Nabi, itu saja. Nah, boleh tuh di situ baca doa ya. Wa yanwil imamu inda taslimi assalam alal qaum wa yanwil qaum bitaslimihim jawabahu. Nah, imam ya niat mengucapkan salam itu untuk memberi salam kepada jamaah yang ada di belakangnya, dan begitu juga makmum mengucapkan salam dengan niat memberikan salam kepada orang-orang di situ, jawab dari imam dan juga kepada jamaah yang ada di sekitarnya ya. Jadi saling mendoakan ya, imam membaca salam dengan mendoakan, makmum juga baca salam ya. Kemudian wayal bathul imamu maka sa'atan ba'da ma yafragu minas salam ya, dan si imam tetap di tempatnya ya. Imam itu tetap di tempatnya, jangan pindah kemana-mana, sesaat saja ya, sejenak lah, nggak terlalu lama. Ba'da ma yafragu minas salam ya, setelah selesai mengucapkan salam. Jangan habis salam langsung pergi ya, tidak, dia selesai duduk dulu di situ tempatnya ya. Wa yaqbalu 'alan nas biwajhihi, dia boleh menghadap orang-orang, menghadap jamaah ya, jadi berbalik arah. Tadinya dia membelakangi jamaah, setelah selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah ya, dia tetap di situ berbalik arah, boleh gitu ya, berbalik arah dia boleh. Atau ya, dalam pendapat yang lain dikatakan kalau mau menghadapnya jangan berbalik arah langsung semua. Ini pandangan Imam Ghazali, berbalik arah boleh. Ada pandangan ulama-ulama yang lain yang afdol katanya setengah badan. Jadi yang pipi kanannya itu menghadap makmum, pipi kirinya ke arah mihrab. Jadi miring. Jadi misalnya dia ini kiblat, begitu selesai mengucapkan salam, duduk sambil berzikir, dia menghadap nyamping. Pipi kanannya kelihatan makmum, pipi kirinya ke arah mihrab. Itu sunnahnya begitu, ya. Boleh, terserah mau balik badan mau menghadap jamaah juga boleh, ya. Nah, masalah zikir, situ terserah deh, ya, khilafiyah di situ. Ya, mau zikir berjamaah biasa, silahkan berzikir berjamaah juga boleh, ya. Mau zikir masing-masing, memang ya nggak apa-apa. Yang penting jangan saling mencela, ya, jangan saling menghina, jangan saling meledek, ya. Jadi mau zikir, saya biasanya zikir sendiri-sendiri aja, itu zikir sendiri. Ya, yang penting zikir, jangan habis sholat ya, jalan langsung ya. Orang-orang sholat tuh baca zikir Allahumma antas salam wa minkas salam, dia enggak Allahumma lantas jalan jalan aja langsung pergi ninggalin jamaah. Baiknya kita zikir dulu di situ ya. Nah, silahkan mau zikir, kalau yang biasa sholat berjamaah zikirnya berjamaah, kemudian doa dipimpin oleh makmum oleh imam, silahkan ya, boleh.
ya nggak ada masalah. Ya, lalu nanti imam doa, ya makmum mengaminkan, nggak masalah. Itu saling tolong menolong, ya kita doakan, ya. Atau saya biasa zikir sendiri-sendiri nggak apa-apa. Ya di tempat yang ada biasanya zikir berjamaah atau tidak, ikuti. Kita biasa zikir berjamaah, kemudian kita sholat, ya di tempat yang zikirnya zikirnya sendiri-sendiri, ya sudah kita ikuti. Ya, begitu juga ketika kita biasa zikir sir, kemudian ada di tempat yang biasa zikir berjamaah, ya sudah kita hargai orang-orang itu, ya jadi enak. Makanya saya kalau misalnya diundang ya kemana-mana tempat, saya biasanya tidak mau jadi imam kalau sholat. Ya itu guru saya mengingatkan supaya tidak terjadi masalah, takutnya ya. Kita tidak tahu kebiasaan setempat seperti apa. Saya tidak mau. Ya, biasanya saya persilahkan imam rawatibnya yang jadi imam. Kalau meskipun saya diminta saya tidak mau. Saya bilang udah, saya jadi makmum saja. Ya, supaya saya mengikuti tradisi yang ada di situ. Kalau dipaksa juga, saya tanya dulu biasanya. Saya sebelum sholat tuh ngobrol-ngobrol dulu, mungkin dengan DKM-nya, dengan guru. Saya tanya biasanya. Ya, di sini biasanya zikirnya berjamaah atau zikir masing-masing, supaya nanti tidak menimbulkan keributan. Kadang-kadang ada orang yang belum paham masalah yang sebenarnya masalah khilafiyah yang bisa ditoleransi, tapi menimbulkan keributan. Padahal itu bukan masalah yang usul, ya. Tapi kita tidak mau menimbulkan keributan, permusuhan, meskipun itu hanya adat, ya. Kata pepatah itu dalam bahasa Arab, tarkul adah adawah. Ya, kalau kita meninggalkan kebiasaan, ya maksudnya tentu kebiasaan yang baik, ya. Adawah itu akan menimbulkan permusuhan. Saya tidak mau menimbulkan permusuhan di masyarakat dengan hal yang sepele. Atau misalnya saya sholat Jumat, ya khotib di masjid-masjid, kan beda-beda tuh masjid-masjid. Ada yang masjidnya, saya suka tanya dulu, di sini khutbahnya azannya sekali atau 2 kali. Saya tanya dulu supaya saya menyesuaikan. Nanti setelah sholat gimana? Apa zikir bersama atau doa masing-masing? Nanti saya dengarkan dari DKM, oh begini-gini, oke saya ikut. Itu bukan masalah, jadi kita tidak perlu ribut, ya. Nah, itu kalau terpaksa saya jadi imam, tapi kalau tidak terpaksa ya saya persilakan. Saya lebih senang jadi makmum aja, ya. Nanti setelah itu baru kalau diminta mengisi pengajian, ya saya ngisi pengajian, ya, begitu. Jadi caranya kalau jadi imam, duduknya boleh menghadap ke jamaah atau dia menyamping, ya. Wala yaltafit in kana khalfahu nisa, ya. Dian sorofna awalan. Tapi dia jangan ngadep ke belakang, jangan ngadep ke jamaah tadi tuh. Kalau di belakang, ya, jamaah di belakang itu ada perempuan, jamaah perempuan. Sebelum para jamaah itu, perempuan itu pulang. Atau kalau tidak ada hijab, kalau ada hijabnya ya terhalang hijab lah, ya, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada hijabnya mungkin luas. Tempatnya ada perempuan jamaah sholat di belakang, atau ada orang datang, ya, tamu dari daerah lain sholat di situ numpang, sementara masjidnya tidak ada hijabnya kelihatan, maka kita lebih baik jangan menghadap ke belakang, karena kelihatan nanti perempuan yang sholat di belakang itu. Lebih baik kita nyamping, makanya jangan melihat ke arah belakang, ya. Kata Imam Ghazali. Sampai begitu Imam Ghazali mengajarkan adab gitu dalam sholat berjamaah. Wala yaqumu ahadun minal qaumi hatta yaqumal imam, ya. Dan jamaah makmum, ya, tidak berdiri meninggalkan tempat, ya, sebelum imam. Jadi sampai imam dulu pergi. Ya, jadi maksudnya baiknya kita sholat bersama-sama imam. Bubarnya juga setelah imam selesai semuanya, sudah sholat, sudah zikir, sudah doa, nah, udah kita baru pulang lah. Jangan selesai sholat pulang masing-masing, kecuali ada hajat, kecuali ada keperluan yang tidak bisa ditunda, jadi harus pulang, ya pulang gitu, ya. Tapi kalau nggak ada kerjaan, ya sudah duduk dulu sampai imam selesai. Imam selesai, apakah dia mau zikir berjamaah atau sendiri, terus nanti imam udah selesai. Imam selesai, ya sudah. Itu dia boleh, bagusnya begitu, itu adabnya, ya. Jadi bubarnya itu bersama-sama, jadi tidak terlihat perpecahan, ya, tidak terlihat satu-satu pergi gitu, ya. Nah, itu bagian dari adab yang harus dijaga juga dalam sholat kita, ya. Wa yansariful imam haitsu syaa'a an yaminihi aw shimalihi.
Nah, setelah itu imam boleh pergi ya dari tempatnya, boleh ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Ya, boleh tuh. Nanti selesai dia mau sholat lagi kek. Ya, kalau ada sholat ba'diyah dia bisa sholat ba'diyah, mau ke kanannya, mau ke kirinya, terserah, silahkan. Yang penting sudah selesai sholat. Ya, bisa seperti itu. Tapi lebih bagus sih kata Imam Ghazali dan para ulama yang mensyarahkan kitab ini ke kanan. Jadi cari sebelah kanan. Ya, kalau memang masih ada space di sebelah kanan ya sudah kita sholat di situ, kita duduk di situ. Ya. Atau kalau nggak ada ya agak mundur dikit, pokoknya ke sebelah kanan. Ya, mau sholat lagi di situ, sholat sunnah ba'diyah misalnya, atau mau melakukan yang lain, baca Quran dan sebagainya, baca doa lagi, silahkan saja. Ya, itu adabnya. Nah, berikutnya adalah wal yamin ahabbu ilayya. Nah, kata Imam Ghazali ya, kalau pindah ke sebelah kanan itu lebih aku sukai. Nah, itu Imam Ghazali mengatakan gitu. Jadi imam pindah ke sebelah kanan itu lebih bagus, ya. Wala yakhussul imamu nafsahu bid-du'ai fi kunutis subhi. Nah, ini kata Imam Ghazali, adab sebagai imam juga nih. Dan imam itu tidak mengkhususkan dirinya dengan berdoa pada bacaan doa kunut subuh. Jadi kalau jadi imam itu yang didoain bukan dirinya sendiri, tapi doa untuk dirinya dan orang-orang yang bersama dia, jamaahnya. Kayak kunut subuh. Misalnya ya, bal yaqulu Allahumma hdina. Kan kalau kunut tuh bacanya kan Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Itu bacaan kunut tuh untuk sendiri. Tapi dan itu bacanya pelan-pelan kalau sholat sendirian, ya. Tapi kalau sholat berjamaah dia bacanya ganti domirnya, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Sampai situ dia bersama-sama baca. Makmum mengaminkan doa. Itu doa. Kalau dalam kunut itu namanya doa. Karena kunut seperti saya sampaikan kemarin, mastamala ala du'ain wa thana'in. Yang dikatakan kunut itu adalah kalimat yang tersusun dari doa dan pujian. Dari Allahumma hdini itu sampai yang 5 tadi itu adalah doa. Makanya makmum sunnah mengaminkan. Amin, gitu kan. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin. Baca begitu. Nah, begitu nanti imam baca sesudahnya, ya, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu pujian, itu sana namanya. Makanya makmum tidak disunahkan mengaminkan dan bacanya pelan-pelan. Si imam baca pelan, si makmum melanjutkan baca itu. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu ma walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait walakal hamdu ala ma qadait. Nah, itu namanya sana. Ya, sana itu pujian, ya. Nanti ada yang bilang astaghfiruka, ya, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya, itu baca lagi agak keras. Nanti makmum mengaminkan. Karena kita mohon ampun kepada Allah. Ya, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Kita mohon ampun, kita aminkan. Ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala seterusnya itu baca, ya. Jadi wa yu'minul qaum, tuh kata Imam Ghazali, dan kaum ya maksudnya jamaah itu mengaminkan bacaan makmum, bacaan imam tadi, ya. Jamaah mengaminkan bacaan imam, ya. Dalam kunut subuh, ya. Wala yarfa'una aydiyahum id lam yathbut dzalika fil akhbar, ya. Dan tidak mengangkat tangan mereka karena itu tidak ada dalam hadis. Ini hadis yang khusus maksud Imam Ghazali. Ini qaul Imam Ghazali, ya. Jadi Imam Ghazali dalam hal kunut ini, pandangannya di kitab ini menyebutkan dia tidak menyunahkan mengangkat tangan. Ini qaul Imam Ghazali. Tapi qaul ulama yang lain, jumhur ulama Syafi'iyah yang kemudian, ya, ditarjih oleh para ulama Syafi'iyah mensunnahkan mengangkat tangan. Ya, itulah menariknya dalam fikih. Jadi terkadang dalam satu mazhab saja ada perbedaan pendapat. Tapi orang yang biasa mengkaji fikih dengan benar, dia tidak kaget ketika, loh kok begini sih? Ya mungkin dalam pandangan ini Imam Ghazali melihat memang tidak ada hadis khusus yang menjelaskan itu. Tapi para ulama yang lain, ya, mengatakan itu masuk dalam keumuman fi'il Nabi, perbuatan Nabi. Setiap Nabi berdoa itu Nabi mengangkat tangan, gitu ya. Jadi begitu.
Bahkan menurut pendapat yang lain para ulama ada sebenarnya ya hadis dalam kunut ya mengangkat tangan ya. Cuma mungkin Imam Ghazali punya pandangan yang ini sifatnya ijtihadi, tidak ada masalah ya. Dan secara logika ya memang pantasnya ya ketika berdoa kunut itu mengangkat tangan. Kenapa? Karena ketika kita kunut kan sholat kita belum selesai. Dan tangan kita itu tidak punya pekerjaan ketika itu, nganggur lah boleh dibilang. I'tidal ya, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu minas samawati wa bil ardi. Itu tangan kita nganggur. Nah, jadi kalau kita baca doa, itu bagusnya angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man. Jadi ketahuan. Nah, sementara kalau kita duduk di antara dua sujud, ya, kan ada doa tuh. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu tidak disunnahkan angkat tangan padahal berdoa. Kenapa? Karena pada saat itu tangan kita sedang ada pekerjaan. Pekerjaannya apa? Diam. Pekerjaannya itu adalah berada di atas paha itu yang kemarin kami jelaskan. Jadi kalau dalam duduk di antara dua sujud tangan kita ada di atas paha. Ya. Justru kalau kita mengangkat tangan ketika baca doa di antara dua sujud, orang aneh nanti, orang akan menganggap kita sudah selesai sholat. Kalau kita orang nggak tahu ya, wah dia udah selesai sholat. Kenapa? Udah ngangkat tangan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Orang menyangka begitu nanti. Kalau ada orang panggil nggak salah orang itu. Woi, nah dia pikir udah selesai, padahal belum selesai. Makanya dia tidak perlu mengangkat tangan, dia cukup letakkan tangannya di atas pahanya. Tapi kalau baca kunut itu memang belum selesai, maka sunnahnya dia mengangkat tangan dan tangan itu sedang tidak ada pekerjaan. Nah orang yang nganggur itu bagusnya dikasih kerjaan, ya. Jadi biar diangkat tangannya, ya. Itu bagusnya seperti itu, ya. Wa yaqra'ul ma'mumu baqiyatal kunut. Nah, kemudian makmum baca sisa kunutnya, ya, min qaulihi dari ucapan innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu dibaca tuh wa innahu la yadhillu ma walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait. Ya, terus astaghfiruka wa atubu ilaik kalau baca ya. Atau kalau sekarang mau ditambah dengan apa doa kunut nazilah ya, itu banyak lagi doa, kita bisa tambah lagi aminnya lebih lama. Ya, silakan baca tuh doa-doa yang lain di situ ya. Kalau mau dibaca doa kunutnya, kunut nazilah kita bisa aminkan juga, ya. Itu sampai situ. Kemudian ada berikutnya wala yaqiful ma'mumu wahdahu bal yadkhulu fis saffi au yajurru ila nafsihi ghairahu. Nah, adabnya makmum tidak berdiri sendirian dalam satu shaf. Ya, jadi jangan shaf sendirian, jangan sendirian. Misalnya ada shaf pertama, kemudian di shaf kedua dia sendirian, jangan. Ya, makruh. Ya, kata mazhab Syafi'i. Karena ada khilafiyah dalam masalah sholat sendirian di belakang. Ya, jadi di dalam shaf sendirian itu ada khilafiyah di kalangan ulama. Ada mazhab yang mengatakan kalau sholat sendirian nggak sah. Kalau dalam mazhab Syafi'i sih sah saja, tapi makruh. Tapi ada pendapat yang mengatakan kalau sholatnya sendirian saja, maksudnya dia tidak mendapat jamaah. Nah makanya supaya keluar dari khilafiyah itu lebih baik jangan sendirian. Solusinya gimana? Ya dukhulu fis shaf, dia masuk ke dalam shaf yang masih ada. Kalau masih ada celah kira-kira yang bisa masuk, supaya nanti bergeser agak rapat, nggak apa-apa. Au yajur ila nafsihi ghairahu, atau dia bisa menarik orang lain untuk menemani dia di shaf yang ada. Ya, tapi caranya adalah dia takbiratul ihram dulu, jangan tarik orang dulu. Ya, aijar roba ada ihrami. Ya. Jadi dia takbiratul ihram dulu. Ya, kan kalau sunnahnya kan bikin shaf itu dari tengah, imam ya kanan kiri terus begitu. Nanti begitu mulai shaf kedua di tengah lagi. Ya, kalau memang nggak ada orang, dia takbiratul ihram dulu. Ya, Allahu Akbar, dan niat di takbiratul ihram, ya, kemudian tarik di depan itu supaya mundur ke belakang. Nah, ini kalau paham fikihnya enak nih, tapi kalau nggak paham bingung nanti nih orangnya. Loh, ngapain sih dipegang-pegang pundak ya? Maksudnya itu narik supaya dia mundur ke belakang, nemenin. Nanti yang di depan agak lenggang karena kurang satu, nah merapat pelan-pelan. Begitu caranya. Jadi jangan sampai bingung.
Jadi kalau mau narik orang itu takbir dulu, jangan tarik sendiri. Begitu juga kalau dalam sholat jamaahnya nggak banyak misalnya gitu ya, kita sholat cuma berdua nih ya, misalnya ada orang sholat berdua, kita pengen berjamaah dengan mereka dan saf mereka kebenaran rapat, jadi imamnya di depan, makmumnya rapat ya, beda sejengkal lah kira-kira. Jadi tidak ini. Bagaimana kita kalau ingin berjamaah dengan mereka? Takbir dulu kitanya, jangan tarik aja. Takbir dulu, Allahu Akbar, tarik baru pelan-pelan, pegang aja dia nur, dan dia mundur. Nah baru jadi kita berjamaah bersama mereka. Jangan kita main tepuk aja. Sebenarnya kalau nepuk nggak, tapi kalau menarik begitu pelan-pelan dengan cara takbir dulu, Allahu Akbar, nanti dia bersama kita. Nah itu akhirnya kita mendapatkan jamaah. Nah, caranya begitu. Saya nggak paham, makanya harus ngaji fikih gitu kan. Ini pentingnya ngaji fikih. Kadang-kadang orang menganggap sepele nih hal-hal seperti ini. Nggak usah lah. Ternyata dalam keseharian kita banyak yang mungkin ada yang belum paham gitu ya. Jadi itu caranya, masuk ke dalam saf kalau masih ada, atau dia menarik ya, jamaah yang ada di depannya supaya apa? Supaya bisa menemani dia gitu ya. Wala yanbaghi lil ma'mumi ayataqaddama 'alal imam fi af'alihi au yusawihi. Nah, tidak selayaknya makmum itu mendahului imam dalam perbuatannya atau membarengi imam. Nggak boleh tuh. Balian bagi ayata'akhkhara anhu. Justru dia harus apa? Lebih belakang dari imam. Jadi misalnya apa? Imam belum ruku, dia nggak boleh ruku. Ya, jadi kalau mau ruku tunggu imamnya ruku, baru dia ruku. Ya, jangan i'tidal kalau imamnya belum i'tidal. Jadi kalau imam sudah i'tidal baru dia i'tidal. Imamnya belum sujud, ya dia jangan sujud, tunggu imam sujud dulu baru dia sujud. Itu ya. Jangan bareng-bareng. Jadi imam ruku baru Allah bareng-bareng. I'tidalnya bareng. Nah, jangan seperti itu. Ya. Itu adabnya tuh, Imam Ghazali mengingatkan seperti itu. Jadi membarengi saja nggak boleh, apalagi mendahului imam. Ya. Wala yahwi lirruku illa idan tahal imamu ila hadir ruku. Jangan dia turun untuk ruku ya, kecuali kalau imam sudah selesai sampai ukuran ruku, batasan ruku. Imam udah begini nih, lurus begini nih, baru kita ruku ya. Jangan kita imam belum ruku kita udah ruku duluan ya. Jadi kalau kita mendahului imam ya sampai lebih ya, dua gerakan rukun fi'li bisa batal ya, mendahului imam ya. Ketinggalan juga bisa batal sholatnya. Wala yahwili sujud malam tasil jabhatul imam ilal ardi. Dan jangan juga turun untuk sujud kalau kening imam belum nempel di bawah tuh tempat sujudnya, di tanah di tempat dia sujud ya. Jadi itu adab ya, bagian dari adab kita sholat berjamaah. Ya, jadi imam harus tahu adabnya, makmum harus tahu adabnya. Kalau seandainya semua tahu adab kan enak, sholat berjamaah itu cakep kelihatannya. Dan akan banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dengan sholat berjamaah. Kalau kita biasa sholat berjamaah, ya mestinya dalam kehidupan sehari-hari itu ada nilai yang bisa kita amalkan juga. Ya, bagaimana imam menjadi contoh, kemudian diikuti oleh yang lain. Bagaimana pemimpin menjadi contoh ya, buat yang lain. Dan bagaimana jamaah, bagaimana rakyat itu mengikuti ya imam ya, mengikuti imam. Kalau imamnya benar ikuti, kan gitu ya. Ini kan sebenarnya masih ada lagi sebenarnya ini adab-adabnya. Salah satunya contohnya gini, kalau dalam sholat ya, imam salah atau lupa, kan kita makmum negur, ingetin ya, subhanallah ya. Itu kan mestinya menjadi apa, bagian dari kehidupan kita ya. Yang namanya pemimpin itu kalau seandainya salah atau lupa, diingatkan oleh rakyatnya, dia tidak boleh marah ya. Kalau orang sholatnya benar begitu, oh iya saya diingatkan, alhamdulillah. Saya salah, diingatkan, terima kasih ya. Saya lupa, ditegur, alhamdulillah. Mestinya begitu ya. Kalau sholatnya benar, insya Allah nggak akan ada masalah kok. Orang yang mengingatkan kita, orang yang menegur kita itu kan bukan berarti orang itu benci kepada kita, justru dia sayang kepada kita ya. Makanya
ingatkan dengan cara yang baik. Ya, makmum juga ingatkan dengan cara yang baik. Ya, subhanallah. Nah, itu ingatkan supaya imam, oh iya dia sadar lagi, oh ternyata saya salah nih. Langsung berubah menjadi baik lagi. Mestinya begitu. Dan banyak lagi. Makanya sholat berjamaah ini memang harus dijaga. Ya, mudah-mudahan segera berakhir nih COVID-19 sehingga kita bisa berjamaah lagi seperti biasa. Kalau sekarang mungkin kita berjamaahnya lebih banyak di rumah bersama keluarga. Alhamdulillah, itu juga ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di situ hikmahnya. Ya. Kalau biasanya kita di luar berjamaah dengan orang banyak, sekarang kita bisa setiap hari berjamaah dengan keluarga. Ya, dan kita bisa belajar jadi imam. Sehingga besok kalau Covid sudah selesai, ya, kita sholat di masjid berjamaah, udah nggak lagi dorong-dorongan untuk jadi imam. Kenapa? Semua udah biasa jadi imam soalnya. Ya, jadi siapa yang jadi imam maju, kecuali ada imam rawatibnya ya. Tapi kalau enggak, siapa saja udah siap. Kenapa? Kok kamu siap jadi imam? Oh, saya udah terlatih berbulan-bulan sholat di rumah jadi imam. Nah, gitu tuh karena hikmahnya COVID-19 ini. Ya, tapi kalau nanti sudah selesai, insya Allah kita bisa lanjutkan, kita jaga, kita hidupkan syiar jamaah ini di masjid-masjid. Ya, di tempat-tempat yang di situ ada syiar, kita tampakkan syiar itu dengan sholat berjamaah ini. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa difahami dengan baik, dan tentunya yang paling penting adalah bisa kita amalkan dan sebarkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kajian ini. Insya Allah antum yang menonton kajian ini, yang menyimak kajian ini di rumah, antum dapat pahala. Dan mungkin ada saudara-saudara dari antum sekalian yang mungkin belum paham, belum tahu dan perlu tahu. Silahkan, barangkali dari sedikit yang kami sajikan pada pagi hari ini bisa mendapatkan bisa mencerahkan mereka, bisa memberikan mereka pemahaman dan akhirnya memperbaiki amaliyah mereka. Gitu ya yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Insyaallah kita lanjutkan lagi pertemuan besok. Kita besok akan membahas adabul Jum'ah. Ya, adab-adab pada hari Jumat seperti apa. Nah, mudah-mudahan kita selalu sehat, panjang umur, dan bisa terus mengikuti kajian-kajian yang ada di bulan suci Ramadan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.